بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن الرزق سواك للحديث العامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ليس من جلك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala serta kita mencari ilmu. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Maju dulu, maju. Terus maju. Biar hangat. Para jamaah sekalian, mari kita akan lanjutkan kembali kajian bulanan kita yang mengambil kitab Fiqh Qiyadul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 9, yaitu pembahasan tentang tahir ghairu mutahhir wa huwa al-ma'al musta'mal. Masih pembahasan, tinggal sedikit lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Halaman 9 baris ke-7 dari bawah. Yang megang buku halaman 9 baris 7 dari bawah. Walau intaqal al-ma' alladhi yaghlibu fihi al-intiqal min 'udwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-'udw kal hasil 'inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'ili wa raddahu ila al-kaffi wa nahwihi la yadurru intiqaluhu wa in kharaqahu al-hawa wa hiya mas'alatun hasanatun ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يدل ولا يصير مستعملا والراجح عند الخراساني أنه يصير مستعملا وقال الإمام أن نقله قصدا إن نقلها قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن رفعة أنه لا يصير مستعملا ولو انغمس جنب في ماء دون كلتين وعم جميع بدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه والله أعلم. Pembahasan selanjutnya tentang ketentuan air itu apakah menjadi mustakmal ataupun tidak.
Di sini muallif atau pengarang kitab ini menjelaskan walau intaqal al-ma alladhi yaqifu fil intiqal min udwin ila mawdin akhar. Ya. Apabila air ya yang kita pakai itu berpindah. Ya, berpindah dari mana? Dari salah satu anggota. Ya, dari salah satu tempat yang sedang kita basuh. Contohnya, ya, kita lagi ngebasuh tangan. Ya, nah saat kita ngebasuh tangan, biasanya kita ngebasuh tangan dari mana dulu? Bagian kanan. Dari atas sampai dari tengah sampai dari bawah? Ayo dari mana? Bawah ujung jari. Ya, oke. Berarti ya, air yang kita basuhkan ke bagian atas atau bagian bawah, kalau kita bilang atas bawah ini. Bawah. Ya, dari bawah bagian tangan kita itu kalau dia berpindah ya ke bagian pergelangan ataupun ke siku ya, itu tidak menjadikan airnya itu menjadi air mustakmal. Ya, kalau airnya itu kita basuh masih pada bagian yang sedang kita basuh. Ya, kita basuh itu kan air itu juga aja. Ya, kalau kita wudhu pakai air segini contohnya kita tuang sini kan, ya, kan? Nah, itu apa? Ya, pindahnya air dari bagian ujung jari bisa jadi ke telapak tangan ataupun ke pergelangan tangan ataupun ke siku, ya, yang menjadi batasan minimal kita basuh tangan itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Ya, jadi tetap boleh diapain? Ya, dipakai lagi untuk membasuh bagian yang sedang kita basuh karena masih bagian itu. Ya, itu. Baik. Jadi katakan an-naqlihi minal kaffi ila sa'id. Ya, dari apa nih? Ya, telapak tangan sampai as-sa'id. Ya, as-sa'id ini apa nih? Ya, siku. Ya. Ya, rafiq kalau kita bilang rafiq. Itu enggak apa-apa. Tadi saya jelaskan, ya. Jadi airnya tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Ya, bukan mustakmal. Berarti kita waktu basuh tangan sampai sini ambil air lagi, ini air lagi enggak perlu. Ya, karena cukup dengan air yang pertama kita ambil untuk membasuh satu bagian anggota tubuh yang lagi kita kita basuh saat kita berwudu. Ya, itu. Baik. Ya, waraddahu ilal kaffi. Ya, kemudian dari sini dibalikin lagi ke mana? Ke telapak tangan. Tetap airnya tidak mustakmal. Airnya tetap suci, ya. Wa nahwi. La yadurru intiqali. Ya, itu tidak mengapa berpindahnya air dari bagian anggota wudu yang sedang kita basuh, ya. Wa in kharaqahul hawa. Ya, sekalipun berpindahnya tuh air, ya, dibantu dengan apa? Bantuan udara atau angin. Kan ada kalau air, Pak, ya, kayak air di daun talas itu kan ketiup angin bakal pindah, ya, itu nggak masalah. Ya, bukan saja pindahnya lantaran kita basuh, ya, tapi kalau tuh air berpindah ketiup angin, ya, atau kena udara, itu juga menjadikan air itu tetap tahirun mutahhir, suci mensucikan, tidak dikatakan airnya itu mustakmal atau air sudah dipakai. Ya. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi akhir al-bab as-sani min abwab at-tayammum. Ya. Kata ya Imam Rafi'i, ini adalah suatu permasalahan yang sangat bagus, ya, yang dibahas dalam pembahasan tentang bab tayamum. Ya, sama tayamum kan gitu juga kan. Kita ambil debu, ya kan, sekali doang kan. Tuh, ya. Enggak perlu ambil lagi, basuh lagi. Ya, jadi cukup dengan satu ya, pengambilan debu kita basuhkan usapkan ke telapak tangan kita. Itu dengan satu kali aja perlu.
sekali aja ya. Wa ahmalahu an-Nawawi ya, akan tetapi Imam Nawawi ya melemahkan pendapat ini illa annahu zakarahuna min ziyadatil rawdah. Akan tetapi Imam Nawawi menambahkan dalam kitab Rawdah annahu lawin fasalal ma min ba'di a'dha'il junub ila ba'diha. Nah, ini Imam Nawawi nambahin nih dalam kitab Rawdah, kata beliau seandainya tuh air yang lagi dipakai itu oleh orang yang junub. Ya, orang junub kan beda, Pak. Junub berarti hadas kecil, hadas besar. Besar. Kalau jadi wudu, hadas kecil. Ya, ini orang junub dia pakai air. Ya, tuh. Nah, air yang dia pakai itu berpindah min ba'di a'dha'il junub ila ba'diha. Ya, kebagian ya salah satu anggota tubuh yang lagi dipakai dari kebagian anggota yang lainnya. Ini bagaimana pendapatnya nih? Apakah air yang pindahnya itu ya dari tangan kemudian ke badan, dari badan kemudian ke kaki, apakah itu termasuk mustahma atau tidak? Ya, di sini dijelaskan di sini ya ada dua pendapat. Ya, dua pendapat. Al-asah inda al-Mawardi ya, pendapat yang sahih menurut Imam Mawardi dan Ar-Royani, Imam Royani annahu la yadurru ya wala yasiru mustahmalan. Ya, kata Imam Mawardi dan Imam Royani, meskipun itu orang yang make ya dalam keadaan junub, dia mandi atau diwudu sebelumnya, berpindahnya air dari satu anggota yang dia basuh itu ke anggota yang lainnya belum atau tidak dikatakan airnya itu mustahmal. Ya, berarti tetap airnya itu masih apa? Suci dan mensucikan. Ya, kecuali kalau pindah ke badan orang lain, ya lain lagi. Ya, karena ini pindahnya masih dalam anggota tubuhnya dia. Ya, bukan pindahnya ke dalam apa? Kepada orang lain. Ya, contohnya mungkin bapak wudu atau mandi itu, ya, habis mandi ditadain airnya, ya, biar bisa pakai lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Mandi di atas bak ditadain dan buat siapa nih? Buat itu pakai dah, habis itu mandi. Itu nggak boleh. Ya, atau wudu ditadain di dalam dia wudu di dalam bak, ya, biar air nggak kemana-mana, habis itu dipakai suruh orang lain, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu udah jelas namanya mustahmal. Selama itu masih kita yang gunain, ya itu masih boleh-boleh saja, ya tidak dikatakan airnya itu mustahmal atau air yang bekas dipakai untuk berwudu, ya itu. Warrajih inda al-Khurasani, ya, dan pendapat yang paling rajih menurut ulama al-Khurasani annahu yusiru mustahmalan. Ya, airnya itu kalau menurut ulama al-Khurasani, ya, airnya itu menjadi air yang mustahmal kalau dalam penggunaannya ini dipakai oleh orang apa? Yang junub. Ya, kan orang junub itu sebelum dia mandi disunahin ngapain? Wudu dulu kan? Ya. Kalau tuh air yang dipakai itu untuk wudu, kemudian pakai itu pindah tempat anggota yang lain, kata Imam Khurasani, para ulama Khurasani katakan itu airnya mustahmal, artinya enggak boleh dipakai lagi meskipun untuk dia sendiri. Ya, itu. Wa qala al-Imam, ya, dan berkata Imam, ya, anna naqla in naqlahu qasdan seorang mustahmal. Nah, kata Imam ini, pengarang kitab ini bilang seandainya tuh airnya itu berpindah dengan sengaja atau sengaja dipindahin, itu baru dikatakan airnya mustahmal. Tapi wa illa ya, kalau airnya itu berpindah ya enggak sengaja atau bukan kita sengaja pindahin, itu enggak jadi mustahmal. Ini dalam hal ini ada dua pendapat lagi, sengaja atau tidak sengaja. Ya, memang kan kalau dalam pembahasan fikih itu kalau namanya sengaja dan enggak sengaja itu beda lagi kan? Ya, orang dalam hukum hukum pidana contohnya, ya, orang yang membunuh sengaja sama tidak sengaja hukumannya beda kan? Beda. Ya. Tapi ada ketentuan, contohnya Pak, dalam sifat pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Ya, sengaja atau enggak sengaja, itu anak ada warisan.
Ya, buat orang tua. Ya, ada anak lagi nyiapin tangga, pengen naik betulin apa naik apa? Pas lagi bukan plafon. Ya, mau benerin plafon. Ya, begitu lagi naik, babenya lewat ketimbang tangga, ya mati babenya. Ya, itu anak tuh gak dapat warisan itu. Cara hukum agama. Ya, dapat warisan. Bukan gak sengaja lu lalai. Ya, gitu. Sama Pak. Ya, kalau orang juga apa namanya? Orang tanya, Ustaz, kalau ada orang anak naik mobil boncengan sama bapaknya, diboncengin bapaknya kecelakaan, tabrakan, mobilnya itu meninggal, bapaknya gimana itu? Salah nggak hukumnya? Hah? Sama. Salah ya, hati-hati makanya. Ya, hati-hati, jangan sembarangan pakai bawa bapak-bapak jangan ngebut-ngebut aja. Ya, bisa itu. Nggak dapat secara hukum Islam itu. Ya, lu mau anak pintar kayak punya titel berentet kayak, ya, lu boncengin bapak lu nabrakan mati, lu nggak dapat. Apalagi lu nggak mati, babi lu yang mati. Ya, jangan ngarep nantinya itu. Siapa yang nggak boleh ngarep? Betul nanti nggak boleh ngarep. Karena emang nggak ada apanya, nggak ada bagiannya. Ya, jadi itu anaknya punya istri kan, ya, punya siapa itu. Mana bagian ayah saya dari babi ini nggak ada. Jangan diminta. Nanti ada namanya kerahiman, beda lagi. Ya, karena apa tuh? Karena ya kasihan lah, atau apa namanya persaudaraan, itu boleh saja. Ya, baik. Ya. Wa sahha an-Nawawi bitahqiq annahu ya yaswiru mustaqmalan. Ya, kemudian Al-Imam Nawawi juga dalam pentahqiqannya beliau katakan air yang ya dipakai oleh orang yang junub, ya, berpindahnya dari satu anggota ke anggota yang lain, itu dikatakan airnya apa? Mustakmal. Ya, mungkin bapak-bapak bertanya, ini yang kita pakai yang mana nih? Ya, selama ada pendapat dua-duanya boleh kita pakai, salah satunya aja, jangan dua-duanya. Ya, dua-duanya pakai lagi. Ya, kenapa? Karena ini pendapat dua-duanya benar pendapat mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Mawardi mazhab Syafi'i, Imam Haramain mazhab Syafi'i. Ya, tuh, ini semua mazhabnya Imam Syafi'i. Berarti boleh kita pakai yang enak menurut kita, asal kita tahu ilmunya boleh kita pakai. Ya, yang penting kita enggak apa ya, ikut-ikutan. Ya, enggak tahu apa ya, enggak tahu ilmunya, tapi kita tahu. Ya. Wa sahhaha Ibnu Rif'ah annahu la yasilu musta'mal. Ya, bahkan menurut Imam atau ya Imam Rif'ah bahwasanya air yang dipakai oleh orang yang junub tadi itu ya tetap dikatakan airnya apa? Mustakmal. Ya, artinya dia harus mengganti air yang lain untuk membasuh bagian yang lain. Karena bedanya kalau tadi penghulu kan hadas kecil soalnya. Ya, kalau ini kan hadas besar. Ya, berarti dia harus mengganti dengan air yang lain. Ya bisa sih caranya. Ya, kalau memang dia tahu ilmunya, dia tahu bisa caranya. Ya, so, karena orang sekarang apalagi, ya kan rumahnya itu kan kalau buat kamar mandi kagak ada beli kan. Ya, pakai ember giliran orang nyimpen embernya. Ya, kalau kita pakai kan air muncul situ lagi tuh. Ya, ciprat situ lagi, ya, balik lagi jadinya. Ya, itu jangan. Ya, memang kita harus tahu ilmunya lah. Ya, gimana caranya itu? Orang kita lagi kan kalau mandi main kusrak aja. Ya, air banyak jadi kalau kusrak itu jangan. Ya, memang yang enak pakai shower kan. Ya, pakai shower atau kita punya kolam berendam di situ. Ya, penyembur aja udah aman dah tuh. Ya, ini nanti dibahas nih. Walauin ghamasa ya junub fi ma'in duna kullataini. Ya, seandainya orang yang junub ya tuh dia nyebur ke dalam air ya maduna kullataini yang airnya itu sedikit atau kurang dari dua kullah ya wa amma jami badanahu
Ya, tapi meskipun tuh air sedikit tempat orang junub berendam atau nyebur, semua badannya udah rata. Artinya udah kena air semua. Ya, summa nawa irtafa'at janabatuhu. Tuh. Dia niat maka mandi junubnya itu udah sah. Ya, airnya dikit, kurang dari 2 bulan. Ya, tapi dia nyemplung ke situ. Mungkin pakai tangan gini lagi tuh ya, bahasa itu kayak pakai tangannya sendiri. Saat itu dia niat, maka cukup mandi yang dia lakukan meskipun dia nyebur pada air yang kurang dari 2 bulan atau sedikit tadi, udah mengangkat apa ya? Hadas besarnya dia. Ya, tapi jangan dipakai buat orang lain lagi ya, jangan. Ya, selakinya harus pakai. Jadi suruh pakai air gas gunung katanya jangan. Sudah apa itu? Sudah mustahmal, nggak boleh gitu. Ya. Bila khilaf, bahkan pendapat ini tidak ada perbedaan pendapat. Ya, artinya apa? Air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 bulan, ada orang junub, dia nyemplung situ nyebur, bisa membasuh semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dia niat, maka cukup dengan mandi yang tadi dengan air sedikit itu, ya, udah mengangkat ya hadas besarnya dia. Ya, jadi nggak perlu diulang. Ya, baik. Wasarul ma musta'malan binisbati ila ghairihi. Ya, itu air yang ada sisa habis kita pakai junub berendam tadi dalam kolom itu airnya menjadi apa? Ya, musta'mal. Ya, binisbati ila ghairihi untuk orang lain. Ya, wala yasiru musta'malan binisbati ilaihi, tapi tidak menjadi musta'mal ya untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang nyemplung atau nyebur tadi ke dalam kolom yang airnya hanya kurang dari 2 bulan. Ya, jadi musta'mal hukumnya itu untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau buat yang nyemplung tadi enggak musta'mal. Kenapa? Dia udah niat dan bisa membasuh semua apa? Semua anggota badannya meskipun air yang dipakai tadi kurang dari 2 bulan ataupun sedikit jumlah airnya itu. Ya, paham ya Pak? Insyaallah. Untuk sebab wudu nggak bisa ya? Hah? Wudu nggak bisa. Enggak. Ya, pakai wudu lagi buat orang lain nggak bisa. Untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk orang junub, ini kan sebenarnya pembahasannya jadi bahasa di sini. Orang junub sebenarnya itu waktu mandi junub dia nggak perlu wudu lagi. Ya, yang gede aja keangkat, apalagi yang kecil. Nah, ini memang ada caranya. Ya, memang ada caranya. Kalau pakai air yang 2 bulan ini nggak cukup, saya yakin nggak cukup. Ya, karena basuhannya itu paling 2 kali basuh. Ya, tuh. Yang pertama dibasuh semua tuh. Makanya Pak, sebelum mandi junub, kita disuruh wudu sama Nabi itu pertama apa tujuannya? Biar semua bagian-bagian yang sulit dijangkau bersihin dulu. Sebelum kita niat hadas besar. Bagian apa itu? Maaf ya, kemaluan kita bersihin semua tuh, yang selangkangan kita bersihin semua, gosokin semua. Ya, biar nanti waktu saat kita mandi junub, ya, meskipun nggak kesentuh itu udah cukup dari yang tadi kita basuh. Artinya nanti kalau kita air hanya terbatas, nggak perlu wudu lagi. Ya, yang penting jangan itu apa? Yang penting si mamat. Kalau mamat disentuh terbatal lagi. Harus wudu. Oh, ya gitu. Kalau memang harus tahu caranya, kalau nggak tahu ya banyak pakai air gitu. Ya jadi boros. Ya. Kalau nyemplung pakai ini tak? Sama kayak kuku gitu. Ya. Ada. Baik. Saraha bihi al-Khawarizmi hatta innahu qala law ahdasa hadasan saniyan hala ingrimasihi jaza intifa'uhu bihi. Meskipun kata Imam Al-Khwarizmi dia lagi mandi, coba orang ini belum tadi itu ke dalam apa? Air yang jumlahnya kurang dari 2 bulan. Dia niat kan udah keangkat tuh hadasnya. Tahu keluar lagi itu air mani.
Ya, dipakai lagi pakaian itu boleh nggak? Boleh. Karena diri juga orangnya. Ya, tapi syaratnya maaf, jangan ngangkat badan. Maaf ya, contohnya itu laki habis mandi, didatangin istrinya lagi, mandi lagi pakaian itu tidak boleh. Enak aja main gampang-gampang itu. Namanya video. Ya, maksudnya masih dalam air atau keluar air mandi lagi, entah ngayal entah apa gitu kan, ya, itu boleh dipakai mandi lagi dengan air yang sama. Tapi kalau dia udah ngangkat badan, maaf didatang istrinya lagi, mandi lagi mau boleh, bukan kayak gitu, itu tetap nggak boleh. Awas, ya, gampang-gampang itu tuh bapak-bapak kalian, ya. Kalau udah itu pakai udah sekali aja, yang penting kita belum ngangkat badan. Dan kita dari air yang kita pakai meskipun jumlahnya sedikit, tuh, ya. Baik. Wa inna wa al-junub qabla tamamil inqimas, ya. Intafa'at janabatuhu, ya. Apabila dia berniat, itu orang yang junub berniat qabla tamamil inqimas, ya. Belum sempurna dia nyelemin atau nyemplungin badannya ke dalam air, ya, irtapat janabatuhu, itu semua atau hadas yang dia punya itu udah terangkat, ya. Dia nyelemin badan. Orang kan kalau airnya dikit biasanya nyemplungin gimana tuh? Jadi kaki tadi berebah dalam tidur kan gitu, ya. Belum sampai ke sini nih, baru sampai leher doang, ya. Kata Imam Taqiyuddin, ya, ini orang yang kayak gini nih, meskipun belum ke basuh semua, dia udah niat, itu udah keangkat apa ya, hadas besarnya, ya. Tapi memang nanti harus diterusin, ya, jangan gak diterusin, ya. Dia udah niatnya, ya, maaf terjadi sesuatu contohnya, ya, ada mungkin gempa bumi atau apalah namanya, belum sempurna baru gitu dong, dikabur, itu udah keangkat ilmunya itu. Ya, yang penting apa? Yang penting dia udah niat ingin mandi hadas besar, ya, bukan untuk sekedar mandi biasa, ya. Kalau mandi biasa mah nggak masalah itu, mau sebelah badan kita basuh juga nggak masalah, ya. Tapi kalau untuk bagian yang namanya mandi besar atau junub, ya, itu kan harus basah semua. Ini baru sedikit doang, sebagian dia basuh, ya. Tuh, tapi dia niat memang ingin junub ingin mandi besar, dah tuh keangkat junubnya atau mandi besarnya yang memang dia lagi junub saat itu, ya. Anil jaza al-mulaki fi al-mulaki lil ma', tuh, meskipun baru sebagian yang terendam di air bila khilaf, ya. Wala yasirul ma' musta'malan, akan tetapi itu air enggak menjadi mustakmal, ballahu an yatimmal inqimas, itu yang tadi saya bilang. Tapi dia harus menyempurnakan mandinya dengan cara dia berendam atau menyelamkan badannya di mana? Di air tadi. Wa tarfa'u anhu al-janabah, baru itu dengan sempurna junub yang dia miliki jadi terangkat, ya. Anil baki, ya, terhadap bagian yang sisanya tadi, ya. Al sahih al mansus wallahu a'lam, menurut pendapat yang sahih, ya, wallahu a'lam. Nah, ini, ya, selesai sudah pembahasan tentang, ya, ma'un tahir ghair mutahhir wa huwa al ma'ul musta'mal, ya. Nah, nanti insyaallah kita akan membahas bagian yang berikutnya, al mutaghayyiru bima qalatahu minat tahirat, ya, air yang suci kecampur dengan sesuatu yang suci juga, ya. Nanti bagaimana hukumnya kita akan bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajari ke orang lain yang kagak tahu. Ya, itu namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada mau ditanya. Silakan.